Semuanya sama, tapi rasionya berbeda. Nanti kita bisa buktikan apa perbedaan rasio 1:10 dengan 1:15. Umpamanya seperti itu. Oke, lanjut. Dan suhu yang berbeda juga. Nah, suhu yang berbeda, umpamanya semuanya sama, tapi suhu beda. Mungkin suhu 96 dengan suhu 90. Ada nggak? Udah pasti 6000% ada bedanya. Lanjut. Atau tingkat kehalusan yang berbeda. Nah, ini tingkat kehalusan ya. Ini kita bagi 4. Kalau di sini karena grindernya cuma satu, ada level 5, 4, 3, 2, 1 kira-kira gitu. Nah, ini level 5. Ini level 4, ini level 3, ini level 2. Kalau level 1 dia nggak bisa karena terlalu halus, dia macet. Nah, kemarin udah diterangkan nggak sama Mas Rafa tentang ini? Grain size. Sudah? Biar kita skip dulu. Hah? Cuma ngetes di beberapa bagian ada. Oke, kalau gitu pegang aja perbedaannya. Enggak, Bapak pegang. Halus itu seperti apa kira-kira gitu. Nah, pegang. Nah, Ini halus kasar atau yang halus lah. Halus untuk grinder ini ya. Sekarang udah nggak bisa lagi kalau untuk espresso. paling halus negatif. Enggak, untuk grinder Untuk ini grinder paling ini halus, paling halus, tapi ya. yang di sono masih ada. Masih halus di sana tadi ya. Iya. Jadi, Makanya Bapak bilang itu di sana masih banyak yang halus itu. itu Pipi, masih ya. banyak. Waduh. Nah, terus inilah yang nomor 3. 18-nya meningkat ya. Nah, nomor 3 beda kan? Ya betul. Nanti hasilnya pun akan berbeda. Jadi pengaruh grain size terhadap cita rasa dan aroma. Cheers. Berbeda. Oke, ini nomor 4. 5, 4, 3, 2. Iya. Ini kayak bubuk teh. Nomor 5 ya. Hasilnya juga akan berbeda. Oke. Nah, ini paling kasar nomor 5. Nah, jadi grain size ini akan berpengaruh terhadap cita rasa dan aroma kopi. Kira-kira begitu. Ya? Lebih halus, lebih bagus, lebih enak. Nah, saya nggak akan pernah mau menjawab pertanyaan seperti itu. Lakukan sendiri. Ya. Rasa sendiri. Iya. Karena pengalaman Anda itulah guru yang terbaik. Ya. Oke. Jadi saya hanya memberikan konsep-konsep berpikir saja. Polanya seperti ini, tapi yang menjahit itu kalian. Oh, iya. Jangan saya lagi. Saya ngasih pola, tapi yang jahit bapak, ibu, bapak-bapak. Kira-kira gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang grain size? Selain 4 jenis ini dengan grinder ini ada yang lain? Bentuk kehalusannya atau kekasarannya? Oh, ada satu lagi Pak, dia extra fine, halus banget. Nah, satuannya ini mesh atau mikro. Bukan omikron. Bukan. Aduh. Ya ampun. Mikron aja, Pak. Pilihan banyak orang biasanya kemana itu, Pak? Tergantung. Nah, itu artinya Bapak belum membaca buku. Ya. Nah, jadi kalau Bapak sudah baca buku itu sebenarnya sudah jelas peruntukannya ini beda-beda. Sangat tergantung si penikmatnya ya. Iya, sama alat yang kita gunakan. Kan metodenya ada 5. Perendaman, tekanan, filter, kemudian penguapan, percolation, sama press. Kesegaran. Enggak, jadi tekanan gitu. Tadi udah enggak? Tekanan, rebusan. Nah, kira-kira gitu, 5. Beda enggak? Oh, beda. Nah, kita hanya sekarang ini filtering aja ya. Jadi kita bisa coba dulu. Nanti saya Tadi Pak Edi bilang ada yang extra fine juga ya khalusannya. Nah itu bisa juga buat metode V60 ini nggak khususnya? sebenarnya nggak disarankan sih karena agak susah nanti dia jatuhnya. Tapi permintaan ada nggak Pak yang extra fine? Rasanya enggak. Tapi Anda mau coba?
Ya. Nah, karena keterbatasan alat ya, kita akan kasih contoh. Ini Itu langsung kayaknya. Oh, udah. nah, kita ambil airnya aja deh. Ini ada juga ya kita. Iya. Nah, pakai ini aja lah. Oke, siapa yang pernah melakukan V60? Belum. Sudah. Kamu sini. Kita perlihat, kita harus. Saya yang nyamannya 1:10. Oke, 1:10. Karena ini orangnya banyak, kita buat kopinya 20 gram. Maka nanti airnya 200. yes 200. Oke, coba kita tunjukkan kepada teman-teman. Timbangan. Oke, timbangan mana? Jadi kalau misalkan banyak apa namanya? Ini brand. Contoh dari biji kopinya nih. Jadi kita harus tahu biji kopi yang kita pakai biji kopi kayak gimana dulu. Nah, misal biji kopinya berminyak, ini bakal lebih tebal, tapi rasanya pahit, biasanya lebih lebih nendang lah. Ya. Di sini pelatihan tidak hanya untuk ilmunya, tapi juga skillnya. Ya. Sambil diwawancara yuk nggak nih? Ini namanya kertas filter. Kenapa kita harus, kok saya ya, kenapa harus saya giniin dulu? Karena dia lebih mudah untuk kita taruh. Kalau udah nggak kita patahkan dulu kayak gini, kalau kita nggak patahkan dia kayak gini, jadi pas kita masukkan dia ke alatnya akan tegang dia, akan nggak rapet ke gelas V60 ya. Jadi harus kita lipat dulu kertasnya. Yang single kita 8 sampai 10 gram, yang double kita 18 sampai 20. Baru kita masukkan dia. Ini contoh yang double, contoh yang single. Beda. Kalau itu ceret, kami tahu. Nggak usah dijelasin. Yang lain. Ah, itu apa namanya istilahnya? Ini namanya ketel. Ketel dia ada juga yang ini versi 500 mili Pak. Iya. Ada yang 500 mili, 250 mili sama 100 mili kalau nggak salah. Jadi tergantung kenyamanan si barista memegang atau memakai ketel tersebut. Jadi kan semakin besar ketel tersebut kan bebannya semakin berat. Jadi terkadang si barista itu kurang nyaman untuk memainkan atau mempuring V60 ini. Jadi kalau saya lebih nyamannya pakai ketel tuh yang di bawah dia, lebih kecil dari dia, karena kita lebih enak puringnya, lebih enak kita goyang-goyangin dia. Waduh. Kecil enak goyangnya. Iya, kecil enak goyang. Masuk barang tuh. Berat. Asoy. Nah, Ketel. tiga orang. Jadi kita nggak bisa buat dia satu gelas segini, enggak. Kadang dia bisa dibuat untuk 3 gelas. Oh iya iya. Kapasitasnya 3 gelas. Karena dia minumnya emang Harus rame-rame. untuk enggak sendiri. Sendiri Dua atau juga 3 boleh. orang. Kenapa lebih nyaman 1:10 tadi? Alasannya itu apa? Alasannya karena saya udah sering main di rasio tersebut dan rasanya itu lebih konsisten. Nggak labil dia, nggak berubah-ubah. Bagi saya ya, bagi saya. Tapi tergantung juga karakter si bijinya. Jadi kita harus tahu dulu rasa bijinya gimana rasanya, karakternya. Jadi kita nggak bisa perlakukan setiap biji itu sama rasio, nggak bisa. Makanya kita harus rasa dulu biji kopinya, oh karakternya gini, strong, soft, medium atau gimana. Makanya kok udah tahu karakternya baru kita bisa mainkan ke green size-nya. Wah. Green size-nya nomor berapa, rasionya nomor berapa, suhunya berapa. Berarti kalau kopinya strong, nanti airnya bandingannya makin banyak. Mungkin banyak gitu. Tapi jarang sih kalau yang untuk manual brewing kita pakai yang strong. Biasa tuh roastingannya biasa ke light atau light to medium. Jarang ke medium to dark atau dark. Jarang banget. Sudah mendidih?
Tahu, Pak? Macam itu. Nah, pertama yang harus dilakukan Mendidihkan air. Mendidihkan ya. mendidihkan air, memasukkan air ke dalam ketel. Mhm. Terus kita cek suhunya. Cara cek suhunya? Caranya Ini ada termonya, taruh sini. Biasa mode ketel ada langsung termo sini. Ini tinggal tutup, ada suhunya. Ini agak susah sih. Kita tutup lagi. Suhunya kita perlukan berapa? itu pun jawabannya tergantung. Lidah manusia itu menerima suhu panas tuh di bawah 90 Celcius. Jadi saya mainnya itu 80 atau 90 Celcius. Karena kan kita udah setiap seduh itu kan masih ada jeda waktunya. Jadi kan agak dingin. Jadi pas sampai ke meja konsumen itu minimal suhunya tuh 80. Jadi saya mainnya tuh sekitaran 90 Celcius suhunya. Oh iya iya iya. Ya, kita anggap itu 90. Oke. Oke, anggap. sabar, Bang. Kan namanya contoh, Bang. Panas Pak Agus. Contoh barang. Kayak gitu. Ini ketelan saya yang maksud dia itu. Oh. Ya lebih kecil. Yang Ada ukurannya, ada ukuran yang ada sini warnanya bagus. juga. Oh iya, iya. Suhu ya. Kenapa? Kenapa? Karena kertas filter ini kan dari kayu. Dia ada aromanya. Jadi kok kita langsung tuang bubuk kopi ke sini terus kita siram, itu akan ada rasa kayu-kayunya dia. Itu enggak kayu manis beda lagi. Nah, itu bakal mengganggu kali rasanya. Jadi wajib Jadi jumlah air tadi, volume air tuh kita ngukurnya kapan tuh? pasti kan ada timbangan sini. Oh, timbangan. Timbangan Aduh. sini. Abang ini nggak baca buku. Jadi harus kita basahin dulu. Oke. Basahinnya sih bebas, boleh gimana caranya. Pokoknya harus semua ya. Harus basah dia. Basah tuh lebih enak, Bang. Betul. Aduh. Mandi dia. Kan selera. Tergantung selera. Bang. Iyalah, selera. Mantap, Pik. Bisa kita kontrak? Oh, belum ya? Belum. Tapi bakatnya Udah, Pak. Bagus ya. nomor HP-nya jangan lupa. Iya, siap. Dia ini dibuang ya, yang karena cucian tadi ya. Bisa dibawa ke Taufik Kopi nih. Baru kita atur green set. 3 ya. Nah, jadi kan kalau emang kita masih ragu ataupun belum paham, saya belum mengerti tentang Mesin. grindernya, ya kita cari aman aja. Soalnya ada nomor grinder ini kan nomornya sampai 5. Kita main di tengah-tengah ya nomornya. Kita mau cari aman dulu aja. Ke atas lagi atau ke bawah lagi nanti ya. Pokoknya kita main di tengah-tengah kan bisa tengah-tengah tuh aman tuh. Depan nggak kena, belakang Pasti nggak kena. lah. Jadi kita tengah-tengah aja. Ya. Harus di tengah. Iya ya. Belakang, Pak ya lah. Betul. Susah. Oh. Ditutup ya. Jadi saya biasanya kan kalau mau giling kopi itu mau pindahkan ke nomor 1 ke 2 tuh saya Harus hidupin dulu. Hidup. Nah, hidupin dulu baru kita pindahkan nomornya ke 1, ke 2 atau ke 3, ke 4. Kenapa gitu? Ada ngaruh sama mesinnya nanti nggak? Ada ngaruh nggak nanti cepat rusak? Kalau Asam asin. Jadi kopi yang kita cari itu di titik termanis. terus baru kita tuang bubuk kopinya ke Manisnya rasa kopi tanpa, wadahnya. tanpa gula ya. Jadi Gulanya kita bebas ya? coba belajar Lihat lah pakai tangan gitu. minum Kalau boleh sih jangan bertumpuk sana tinggi sini tinggi, saya lebih bagus merata sih. sendiri nanti. Jadi kan nggak ada Jadi kalau untuk timpang siurnya lah. adalah standarnya ya. Kisaran 30 mili. Pakai suhu lagi ya. Tapi ada range ya. Oke, bisa. Jadi kan kalau saya pribadi karena kan setiap barista tuh setiap pembuat minuman itu berbeda-beda teknik dan waktunya. Jadi saya tuh membuat kopi manual brewing ini waktunya tuh tidak lebih dari 4 menit. Karena kalau lebih dari 4 menit Terang kan? itu akan udah over, rasanya pun udah beda dan terus udah nggak panas lagi.
kosong enggak. Gosong nggak, udah nggak panas jadi udah hangat dia. Terus dalam 4 menit itu kita ada penyiramannya 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali tuang. Jadi saya mulai dulu. 4 menit apa 4 detik? 4 menit. Maksimal waktunya tidak lebih dari 4 menit. Tuangan pertama saya itu tuangannya 30 mili dulu. Dan tuangannya itu putarannya searah jarum jam. Searah jarum jam. Kenapa harus searah? Searah jarum jam atau kebalikan searah jarum jam. Tapi tidak boleh ada searah jarum jam balik lagi ke pokoknya searah dia searah. Oke, baru kita hidupin Timer. timer. Oh gitu aja. Oh, Dia tuang pertama gini supaya dia kenapa? Supaya dia masak dulu di dalamnya. Supaya dia masak dulu di dalamnya gitu dah. Terus sekitar 20 atau 30 detik waktunya untuk dia masak dulu, baru nanti kita siram lagi. 20 detik. Ya, 20 atau per 30 detik. Oke. Ini kita bawa ke dapur, kita bawa ke belakang lagi. Terus ini kita siapkan 3 gelas, baru kita bawa ke meja konsumen 3 atau 2 gelas gitu. Coba Ya, abang, tentang minta. coba sajikan dulu. Itu udah 500 mili ya kayak teh. Warnanya emang gini, warnanya tuh nggak kental seperti espresso. Oh. Emang seperti teh warnanya. Karena kan tekniknya teknik penyiraman. Bukan tekanan ya. Ya, Ya lebih kompleks kita rasa dulu. Ayo ayo ayo. Oke. Tetap enak. Itu cara kami mendukung Anda ya. Jangan khawatir. Oh, coba. Tenang. Saya satu, Pak. Di belakang. Pak Edi. Coba ini. Bismillah aja lah. Nah, itu Pak Edi. Oke. Oh, masih banyak nih. Nggak ada foto ini ya? Mahal Ini 30.000. topik pembicaraannya 2 hari 2 malam Bro Abe. Enggak, Nggak pahit, nggak. Terlalu encer. Kalau encer, buat ini. Kayak ini daun apa? Enggak. Yang itu daun kelor. Ya sehat. Silakan diminum bang. Kopi ini sehat sebenarnya. Nggak maksudnya kurang lebih, Pak. Tapi ini mantap. Untuk barista seperti Anda, standing applause. Jadi kan kenapa kita nggak boleh pakai campuran gula? Bukan nggak boleh sih, tapi lebih baiknya tidak boleh pakai Jangan, campuran gula atau susu karena dia rasanya itu udah soft, dari ringan. Jadi kalau kita campur gula atau susu lagi akan merubah rasa si kopi ini. Oke. Oh, itu. Anda haus. Bukan ini. Mantap nih. Di sini aja lah. Ada tuh kopi shop yang dibawa buat orang tuh kopi manual brewing, kopi P60 dicampur madu. Ada. Oke. Juga rasanya. Itu jajan banget. Enggak, madu aja lah. Itu udah kayak roti bakar pakai kita. Berarti secara keseluruhan overall oke. No, dia ini watery rasanya. Oh. Over karena tadi fokusnya ketimbangan bukan ke takaran gelas. Oh iya. Ulangi. Jadi metode seperti itu buat kawan-kawan lain, tapi kalau mau cek rasanya ya udah kita pelajari dulu karakter si bijinya dulu. Nah, itu aja sih dari saya. Oke, boleh tepuk Asik ya. Oke, makasih ya. Siap dikontrak sama Taufik. Ada. Nah, ada sedikit tambahan saja ya. Apa yang dia terangkan tadi semuanya udah benar lah ya. Koreksinya sedikit tadi, sebenarnya ini Udah ada ukurannya ya. Ini bisa. Nah itu sedikit koreksi saja sih ya. Berarti nggak sinkron ya? Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ini namanya kan pelatihan. Tadi kan saya sudah bilang nggak ada istilah yang benar, nggak ada yang salah ya ukur di sini. Sehingga ini menjadi indikator juga buat kita gitu.
biasanya kalau di pertandingan kita suka gugup, ya. Nah, kadang kenapa sama maksud dia mili dan gram, karena air berat jenisnya satu. Masih ingat kan waktu SD? Berat jenis air satu, ya. Sehingga 1 mili itu sama dengan 1 gram, gitu maksudnya, ya. Gitu. Nah, itu saja koreksi dari saya, lain-lainnya oke lah, semuanya oke. Nah, sekarang kita buat satu lagi, ya. Jadi tadi kalau saya perhatikan itu tadi bukan rasionya 1:10,